Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan mau nge-unboxing sesuai janji aku kemarin. Aku ada beli juga, yaitu Nothing Phone 1 ya. Sebenarnya itu handphone yang udah agak lumayan lama, tapi aku masih tertarik gitu. Nah, handphone ini tuh aku nggak bayar pajak ya, karena perihal yang sebelumnya aku ceritain, video sebelumnya yang aku review atau unboxing, yaitu Google Pixel 8 Pro. Nah, buat yang nanya kenapa aku nggak bayar pajak, singkatnya kalau aku bayar pajak Google Pixel 8 Pro dan handphone ini itu aku dikenain 2 juta. Jadi aku bayar Google Pixel 8 Pro aja, jadi kenanya cuma 600.000 ya. Nah, soalnya bedanya banyak banget, 1.400.000 cuma untuk mendaftarin handphone ini. Padahal handphone ini tuh lebih murah ya. Nah, ini tuh aku dapat beli second di $260 ya, sekitar 3 jutaan lebih lah ya. Nah, jadi kira-kira masih worth it nggak nih ya? Nah, ini Nothing Phone 1, singkatnya speknya pakai Snapdragon 778 5G, yang menurut aku 778 5G itu sempat sukses. Yang pertama kali dibawa sama Realme GT ya, GT seri pertama kalau nggak salah. Nah, ini tuh RAM-nya 12GB, internalnya 256GB. Bisa lihat warnanya putih. Left cycle carbon footprint. Nah, jadi kotaknya seperti ini ya. Nih, baru kali ini loh aku beli handphone kotaknya setipis ini gitu. Nah, ini ya, ini IMEI 1, IMEI 2 karena emang dia dual SIM. Nah, ini ya, 12256 wide. Nah, banyak tulisan Chinese di sini. Di atasnya seperti ini. Terus ini kotaknya seperti ini ya, kayak macam robot retorika gitu. Nah, oke. Ini coba kita bukain. Nah, ini memang dilem gini karena biar dia nggak lepas. Nice. Nah, jadi seperti ini. Ya, oke. Ini penempatan handphonenya seperti ini. Aneh banget kan? Nah, ini handphonenya nih. Kita tarik, set. Nice. Di dalamnya ada kosong, bisa lihat. Nah, kita coba tarik ini. Ini ada apa ini? Dalamnya juga kosong. Dari penjualnya sih katanya nggak ngasih kabel. Nggak tahu sih ini beli aslinya dapat kabel atau enggak. Kayaknya dapat Ini kayaknya tempat kabel kali. Colokannya SIM-nya keren loh, identik. Maksudnya beda dari yang lainnya, unik ya. Soalnya ada kayak macam bulatan dalamnya kayak air gitu ya. Terus cuma ada buku panduan. Ini nggak tahu sini ya, ya bener nih buku panduan, safety information sama warranty information ya. Udah habis, jadi seperti itu aja, dan ini aja yang aku dapetin dari pembelian Nothing Phone 1 yang second, $260. Nah, oke, kita fokus ke handphonenya. Jadi bisa lihat dia masih disegel seperti ini, ada plastiknya. Wow, ini dia ternyata. Nice. Oke. Nice, ini dia handphonenya, masih lumayan mulus. Dan ini mengingatkan aku sama iPhone atau iPhone 16 yang sekarang ya. Ini bulatnya, di samping sini flashnya ya. Walaupun ini tuh handphone lama loh. Jangan-jangan iPhone 16 tertarik sama desain seperti ini kali ya untuk bagian kameranya. Tapi belakangnya ini tuh keren. Ini tuh ada lampu-lampunya. Ya, Nothing Phone seperti itu yang dia tembus pandang. Bisa lihat nih, sampai dalam-dalamnya nampak nih. Tuh. Ini bukan stiker 3D ya, tapi emang belakangnya seperti ini ya. Emang dia tembus pandang jadi nampak gitu. Nah, untuk sebelah kanannya di sini tuh ada garis antena dan ada tombol power. Dan ini bisa lihat untuk samping-sampingnya ada lumayan agak jelek. Sini udah ada kayak bekas jamur gitu. Untuk atasnya juga ada bekas jamur. Ini ada mic, terus ada 2 garis antena. Ini ada 2 garis antena dan ada tombol volume. Nah, di bawahnya ada speaker, 2 garis antena dan ada lubang charger yang Type-C. Terus ini ada tempat SIM yang dual SIM ya, dual nano SIM ya tuh. Depan sama belakang. Nice. Jadi nggak ada tempat slot memori ya, SD card nggak ada. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Untuk belakangnya bisa kalian lihat ya seperti ini. Untuk kameranya di sini tuh ada tulisan Nothing, di sini terus sini ada tulisan kayak macam modelnya Nothing Technology. Untuk layarnya seperti ini, mirip banget sama iPhone yang dia pinggir-pinggirnya tuh lebih oval, ngebulet gitu ya. Untuk kameranya di pojok kiri atas. Kita langsung aja hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, nyala. Nothing. Nah, sedikit info untuk handphone Nothing ini, salah satu pendirinya atau pemimpinnya dia pernah kerja di Apple ya, katanya sih begitu. Nah, makanya dia mengcopy desain dengan layar yang seperti ini, kiri kanan atas bawahnya presisi. Bisa lihat nih, kiri kanan atas bawahnya presisi, jadi bener-bener mirip. Sebenarnya ini kok kita lihat sih kiri kanan atas bawahnya agak tebal. Ini kan handphone tahun 2000 berapa gitu ya. Kok dibandingin sama handphone iPhone yang keluaran yang barengan sama ini tuh hampir sama coy tuh. Kiri kanan atas bawahnya hampir sama. Nah, terus untuk di layarnya ini, di atasnya ini ada earpiece ya. Biasa earpiece ini agak debu sih. Ada nampak debunya nih agak-agak kuning.
Untuk kameranya kecil seperti ini, untuk jaringannya no service ya. Sekarang untuk tri susah banget untuk handphone yang nggak kedaftar IMEI ya. Terima nasib aja lah ya. Nah di sini tuh ada updatean sebesar 35 MB ya, nanti aja dulu. Nah jadi untuk tampilan utamanya seperti ini, Nothing Phone. Misalnya lihat ya tuh. Jadi ini sebenarnya lebih kayak ke Google Pixel juga sih. Dia punya iOS sendiri, dan yang uniknya dia tuh lebih ke hitam-hitam putih tuh. Hitam putih. About phone Nothing OS 2.6. Androidnya masih Android 14 dengan update security di 1 September 2024 ya. Bagus juga, lumayan terbaru ya. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 778G Plus. Kameranya 50 megapiksel OIS, 50 megapiksel. Terus kamera depannya 16 megapiksel. RAM 12 GB plus 2 GB virtual RAM. Ada virtual RAM-nya juga ya, baterai 4500 mAh, layarnya 6,5 inci AMOLED. Storage-nya 256 GB. Nah, untuk di control centernya seperti ini ya tuh. Nice. Jadi ya mirip kayak macam di Google Pixel ya, ini seperti ini. Ini ya nggak terlalu mengkiblatkan iPhone ya. Ininya pun masih seperti ini ya tuh. Dan UI-nya nih enak banget loh. User experience-nya enak banget loh ini handphone Nothing ini ya. Yang paling kerennya ini nih di Glimpse. Nah, ini misalnya lihat tuh, hidup semua tuh Glimpse. Nah, kalau kita hidupin suara, dia bakalan seperti ini. Nah, kalau kita aktifin Glimpse, apa sih ini tulisannya Glimpse, terus kita hidupin suara, contohnya ya. Nah ini karena ada updatean ya, ada expanded support video call, terus fix device call not connect volte ya. Jadi updateannya cuma sebesar 35 MB. Jadi aku bakal coba update aja, nanti baru kita ulas dan kita tes. Nah kerennya handphone ini walaupun udah agak lumayan lama, dia udah fingerprint di layar. Makanya walaupun chipsetnya seperti ini, dia ada keunikan tersendiri dari iOS. Layarnya AMOLED-nya yang bener kiri kanan atas bawah sama. Terus juga fingerprint di layar, terus modelnya juga udah flat, belakangnya ada lampu-lampu. Itu salah satu kelebihannya. Makanya pertama kali aku beli handphone ini, pikirnya itu ya Nothing Phone, nah, keren gitu ya, agak unik ya, bukan karena chipsetnya. Nah jadi untuk UI-nya atau setting-settingannya coba kita lihat-lihat ya. Ada berita-berita gitu, terus juga sebelah kanannya lagi HP seperti ini aja, paling widget atau segala macam. Ini tuh apa nih? Ini tuh cuaca ya. Ini jam. Terus kok di arah ke atasin dia nampilin semua aplikasi. Ada Nothing X, terus ada Photos, ini bawaan dari Google ternyata. Ada GPI, Google TV, Nothing X, Recorder, Safety, ada Files pun juga punya dari Google. Nah ternyata setelah aku ke Google Play Store, aku coba update, ternyata ini tuh ada updatean Nothing Wider dan Nothing Gallery. Ternyata untuk Nothing ini ada galerinya. Aku kira galerinya itu pakai aplikasi bawaan Google ya, yang Google Foto. Ternyata ada Nothing galerinya nih. Coba kita tes ya. Dia nih Nothing Gallery akses awal. Nah, untuk di tampilan depan apakah ada galeri? Iya nih, galeri Nothing. Nah, ini dia mulai. Nah, jadi seperti ini galeri Nothing ya, lumayan. Nah, kita lihat apakah ada editan gitu. Oh, ini Kabupaten Langkat, siap. Ini ada edit. Nah, terus di sini tuh ada saran, pangkas, alat, blur, hapus ajaib, sesuaikan, kecerahan, filter, sama markup. Ya kurang lebih ini basic sih, nggak ada kayak macam yang AI itu ya. Ada penghapus ajaib. Nah penghapus ajaib ini seperti apa nih? Coba kita cari foto yang kira-kira bisa dihapus. Penghapus ajaib kayak macam aplikasi Google Foto juga ya. Tapi kita lihat ya, mencari saran, dia mau menghapus nih. Oh nih gambar anak-anak yang 2 orang ini dihapus ya. Oke, hapus semua. Nice. Wow, hilang. Tinggal bayangannya aja, bayangannya nggak hilang coy. Ya bayangannya nggak hilang. Coba kita lihat ya nih. Nah itu dia. Ya tuh. Set. Nah bayangannya tetap ada ya. Cuma ada kayak macam garis-garis gini tuh. Apakah bayangannya bisa dihilangin? Woi bisa dong. Bayangannya dihilangin dong. Bayangannya dihilangin. Nice tuh, bayangannya bener-bener hilang. Keren. Untuk control centernya ada touch, lampu seperti itu, Glimpse, wallet, device control.
airplane, hotspot, night light, battery saver, dark dam. Nah, jadi seperti itu untuk tambahannya. Ada apa lagi? NFC, mic access, hal connect. Nah, handphone ini juga udah mendukung MagSafe. Kita coba tes apakah iya. Iya benar, bisa ngecas, tapi nggak ada magnetnya. Oh, ada magnetnya, tapi nggak begitu kuat, dia langsung jatuh nih. Nah, coba kita ke settingan. Nah, kita coba ke settingan. Bisa lihat di sini tuh untuk settingannya ada apps, notification, glyph interface ya seperti yang tadi. Sistemnya language, bahasanya apakah ada bahasa Indonesia? Ada dong. Bahasa Indonesia, berarti dia bener-bener kayak macam viewer Google. Soalnya hampir-hampir sama kayak Google Pixel ya. Yang aku rasain ya, pengaturan bahasanya juga ya. Nah, dan kita lihat di sini tuh bahasanya bener-bener baku atau masih ada bahasa-bahasa Inggrisnya. Kayaknya bahasanya bagus loh. Bahasanya bagus, aplikasi glyph interface. Tapi di sini tuh kenapa bahasanya glyph interface ya? Ya mungkin seperti itu kali. Untuk baterainya, apakah ada baterai hal? Kayaknya nggak ada baterai hal di sini ya. Berbagi baterai juga bisa ya, bisa juga berbagi baterai. Contohnya nih ke iPhone, apakah bisa? Wih, bisa dong, ngecas. Oke, penyimpanannya di sini tuh yang kepake ada 28 GB dari 256 GB. Nah, kita matiin dulu tema gelapnya ya, soalnya agak susah dilihat sama kamera. Oke, jadi untuk layarnya seperti ini. Tingkat kecerahan adaptifnya hidup. Kalau kita matiin, hidupin ya kurang lebih aja ya. Matiin aja deh biar nggak boros baterai. Waktu tunggu layar, tema gelap, bilah status, kecepatan internet bisa diaktifin, transmisi layar, NFC, mode getar, ukuran tampilan teks, warna, cahaya hidup, laju penyegaran layar ya refresh rate ya. Jadi dia bisa 60, 120, jadi bisa disetting nih. Bisa disetting konstan 120 atau 60. Ada tampilan always on display ya, selalu tampilkan informasi layar kunci. Terus apakah ada mode game atau segala macam? Kayaknya nggak ada nih, ada cuma mode eksperimen, dukungan AirPods. Nah, kita coba mulai ulang sekarang ya. Udah selesai nih pembaruannya. Nah, jadi setelah kita update, ini nggak tahu kenapa ya. Ini aku baru ngerasain, mungkin sebelumnya juga, tapi aku nggak tahu nih, ini misalnya aku kunci. Nah, dia kayak ngecil ke arah tombol kunci. Kalau misalnya kita buka dia pakai fingerprint, nah dia dari fingerprint set meluas gitu. Keren untuk UI seperti itu ya, lumayan untuk animasi seperti itu. Nah, untuk setelah update di 35 MB aku rasa nggak ada terlalu banyak perubahan ya, soalnya update-nya cuma 35 MB. Untuk Android-nya juga tetap Android 14, tapi update keamanannya udah 1 November. Tadi kan September, ini November, lumayan lah naik 2 bulan walaupun belum sampai Desember. Nah, ternyata setelah aku cek lagi ada pembaruan terbaru lagi, NothingOS 3.0, udah Android 15. Ini aku yang belakangan tahu atau gimana ya? Ada share widget, lock screen, wah banyak tambahannya. Oke lah, nanti aja lah di video selanjutnya kita bahas ya. Ini update-nya lumayan gede sih, 1,4 GB NothingOS 3 ya. Udah bukan OS 2,6 lagi, NothingOS 3 itu udah pasti banyak perubahan sih harusnya. Nah, kita cobain seperti ini aja dulu. Nah, kita nonton video apapun, contoh seperti ini, aku mau nonton video atau tes tertingginya, resolusi tertinggi, bisa lihat. Nonton video apapun, kalau ada suara pasti seperti ini nih. Wah, lebay banget ya. Nah, ini untuk kualitas videonya kita bakal coba buat paling tinggi di 2160 60 fps. Kita lihat gerakannya patah-patah. Aku nggak tahu sih, ini tuh memang handphone yang nggak kuat atau gimana ya. Gerakannya patah-patah coy. Tuh, gerakannya patah-patah ya. Tapi waktu pas kita lanjutin gini, dia tuh masih sempat lancar. Nanti lama-lama patah-patah. Nah, coba kita turunin ke 1080 60 fps. Masih patah-patah coy. Waduh, ini nggak kuat atau gimana nih handphone. Nah, ini 2160p doang, nggak ada 60 fps nya. Kita lihat. Masih agak patah-patah tapi nggak separah tadi. Untuk layarnya AMOLED-nya cantik, warnanya ya bagus. Ya sesuai AMOLED pada umumnya ya, karakteristik AMOLED pada umumnya. Oke, kita coba dengar suaranya. Suaranya beneran udah 2. Untuk atasnya dari speaker yang earphone yang buat kita nelpon, earpiece-nya ya dari sini. Untuk bawahnya dari sini, karena cuma 1 ya.
Kayaknya lebih asik lihat belakangnya lagi deh. Untuk suaranya nggak bagus-bagus banget ya. Cuma ya lumayan lah ya. Apalagi aku dapetin harga segini. Ya oke lah gitu ya. Untuk bassnya kurang tapi treble-nya agak lumayan bagus. Ya memang kalau aku gedekin full itu masih enak didengar. Tapi ya lebih enaknya lagi gedekin full kurangin 1 atau 2 lah. Baru bisa agak menikmatin ya. Kalau dibuat paling full agak sedikit berisik sih. Oke, kita lanjut cek untuk handphonenya. Pertama pakai aplikasi info device HW. Nah, bisa kita lihat di sini tuh namanya Nothing Phone 1 dengan flash UFS, RAM-nya 12GB LPDDR5, nggak pakai X ya. Untuk SoC-nya menggunakan Snapdragon 778G Plus. Untuk core-nya 8, yang paling tertingginya di 1x2,52, 3x2,4, 4x1,8 ya, Cortex A78, A78 dan A55. Untuk teknologinya di sini tuh pabrikasinya di 6 nanometer ya, agak lumayan gede dibanding sekarang yang rata-rata udah 4 nanometer. Untuk pembuatannya TSMC N6 ya. TSMC ini terkenal lebih oke, lebih powerful, lebih bagus dan nggak begitu panas kalau membuat chipset, nggak separah Samsung sih, atau nggak sejelek Samsung. Untuk GPU-nya menggunakan Adreno TM642L. Sebenarnya untuk chipset ini aku udah pernah cobain, yaitu di Huawei Nova 9. Itu chipsetnya sama. Untuk sistem namanya benar Nothing Phone 1. Android-nya Android 14. Sebenarnya udah dapat Android 15 tapi belum kita update. Untuk screen layarnya di 2400 x 1080. Refresh rate-nya 120, HDR10, HLG, HDR10 Plus, white color gamutnya support. Untuk penyimpanannya 12GB LPDDR5 dan ininya udah pakai UFS. Kalau kita cek di GSM Arena, handphone ini tuh keluarnya di tahun 2022 Juli ya, 2 tahun atau 2 tahun setengah lah. Untuk UFS-nya udah pakai UFS 3.1. Nah, untuk dukungan kameranya bisa kalian lihat di sini tuh ada yang kebaca, ada 3 deh ya nih. Ada IMX 471 front, jadi kamera depan pakai IMX 471, kamera belakang pakai IMX 766 dan Samsung ya, Samsung S5 KJN 50MP yang belakang, Sony IMX 766 yang belakang, kamera depannya pakai Sony IMX 471. Kameranya aslinya di 12,6MP, 50MP max resolution itu hasil dari pixel binning ya. Untuk baterainya 4500 mAh dengan kecepatan charger di 33 watt yang pakai kabel. Kalau pakai magnetik di 15 watt. Untuk sensornya lengkap, barometer nggak ada, ya wajar ya. Nah, kita langsung ke refresh rate talk sampling. Bisa kalian lihat, bisa sampai 333 ya, walaupun tanpa aplikasi tambahan, tanpa mode game segala macam, dia bisa sampai 333 paling tinggi ya, tapi paling seringnya di 250. Nah, kita langsung buka AnTuTu Benchmark. Nah, di AnTuTu Benchmark ada tulisan nih, mode game dibuka. Aku penasaran mode game seperti apa, ternyata seperti ini. Ya, ini minim banget sih. Ada mode game yang bisa diaktifin, mode kinerja, wow gitu ya. Nah, jadi seperti itu doang. Ada panggilan layar penuh, notifikasi minimal, kunci referral, dan rekaman layar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini aja. Pengelolaan daftar game, jadi daftar gamenya bisa ditambahin kayak macam 3D Mark, CPU throttling, ya. Ternyata ada juga ya pengelolaan daftar gamenya. Ini di mana ya? Kok aku nggak tahu ya? Ternyata kalau kita cari pengaturan ada sih, ini di sistem. Terus ada mode game. Wow, aku baru tahu ya. Ini ada gesture, mode game, flip to grip. Ya, ini flip to grip aku aktifin. Jadi kalau handphonenya gini, jujit, gitu dia. Udah, kayaknya itu doang sama mode game. Mode gamenya seperti ini, bilah samping game, tampilan notifikasi minimal, pencegahan kesalahan sentuh ada juga. Dashboard gamenya seperti apa, ikon mengambang. Jadi untuk tampilan gamenya minim banget, cuma ada mode kinerja. Udah, seperti ini doang. Ada rekam layar nih, rekam layar seperti apa nih? Aku pengen tahu nih. Waduh, rekam layarnya nggak bisa dibuka ya? Rekam layar, nah oke. Ternyata rekam layarnya sama kayak di Google Pixel atau hampir sama kayak iPhone juga. Jadi tampilannya minim banget ya. Tapi di sini tuh untuk suaranya lengkap, bisa audio perangkat, mikrofon atau audio perangkat plus mikrofon ya. Nggak ada pilihan resolusi IPS atau segala macam lah ya. Nah, ini kita bakal buat mode kinerja ya. Untuk uji multisentuh kita tes, coba langsung. Save ya, bisa 10 jari. Untuk storage test sudah selesai, dapat di 71.000 ya dengan UFS 3.1. Untuk speednya di sini 1800, 1100, 352 dan 400. Di akhirnya di 168 MB. Nah, kita langsung coba tes
di Antutu Benchmark versi 10.4.3 ini masih belum panas-panas banget. Kita langsung aja tes dapat berapa nih. Oke, udah selesai. Bisa lihat untuk hasilnya di 655.000 ya di Snapdragon 778 dan enggak panas loh. Aneh banget ya, kok nggak digas performa gitu ya. Kayaknya kok digas performa bisa tembus 700 atau 800 nih. Ini cuma 39 derajat. Seriusan emang nggak panas, kiri kanannya juga nggak panas. Di belakang sini mungkin nih, di dekat kamera nih. Nggak juga ternyata. Untuk hasil Geekbench 6, single core 933, multicore 2964 ya. Udah selesai hasil WeLab stress test, bisa lihat baseload 2800, flawlessnya 2500, stability 89%, dan untuk panasnya tadi nggak nyampe 40 derajat. Selesai juga untuk CPU throttling, kita udah pakai mode kinerja ya tadi, atau mode game, mode Favorna, dan bisa lihat maxnya 200, rata-rata 214, minimalnya 194, stabil banget karena handphonenya memang nggak panas. Mentok-mentok tadi di 39, berapa gitu ya, nggak nyampe 40 derajat. Kita coba tes buka Mobile Legends. Di sini tuh ada mode gamenya sama seperti kayak sebelumnya, ada mode kinerja dan ya tanpa mode kinerja ya, mode Favorma lah itu ya. Nah, untuk di settingan di sini tuh dapat ultra walaupun belum download full ya, mantep nih ya. Nah, kita lanjut ke PUBG Mobile. Nah, di PUBG Mobile juga settingan game turbonya ini sama nih itu. Untuk di settingan grafik bawaannya dapat di HD High. HD-nya aja udah ultra, berarti HDR juga ultra HDR belum bisa. Balance bisa ultra, smooth bisa ekstrim ya, lumayan lah ya, smooth bisa ekstrim ya. Ya mengingat ini Snapdragon 778. Kita coba masuk ke Cheerpak. Nah, ini tadi tuh udah lumayan agak panas sih. Tadi aku coba buat foto dan video itu lumayan panas ya. Ternyata buat handphone ini panas tuh foto dan video ya. Nah, ini kita coba tes untuk gyro sensornya ya. Menurut aku gyro sensornya udah pasti ada lah ya. Nggak mungkin ya handphone sekelas kayak gini nggak ada gyro sensor. Nah, bisa lihat untuk gyro sensornya aman ya tuh, no delay ya. Dan setelah aku pakai beberapa lama, kita tes CPU throttling, Antutu Benchmark, dan yang lain-lain, aku baru menyadari ternyata sinyalnya udah muncul tuh, tiba-tiba sinyalnya muncul ya, kartu tri tuh. Nah, cara ngeceknya gimana kok ini beneran muncul? Aku coba cek bintang 88 pagar aja bisa dong ya, ngecek pulsa atau ngecek tuh bisa dong ngecek ya. Gila. Kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu di kamera ya. Nah, untuk tampilan seperti ini kayak retorika gitu, dan ini tuh ada warna merah ya, tuh kayak retro gitu. Ada slow mo 1, 2, oh ini zoomnya ternyata. IPS nya cuma bisa 120 ya, nggak ada pilihan tuh 120. Untuk videonya di sini tuh bisa 1080 dan 4K. 4K mentok di 30 fps, 720 bisa 60 fps, 1080 bisa 60 fps. Nah, untuk foto seperti ini, nice ya, ada flash. Oh, ini bisa pakai flash, bisa pakai flash ini, bisa juga pakai flash yang ini, bisa juga pakai flash ke, nah ya pakai flash ini ya. HDR bisa dimatiin, bisa dibuat auto. Untuk di ini yang titik 3 ini ada gerakan, bisa buat aktif, foto bergerak aktif, rasio layar 4,3, 16:9, full atau 1:1, kualitas foto bisa buat 12 megapiksel atau full size-nya 50 megapiksel walaupun pakai pixel binning. Untuk kisinya bisa aktif atau enggak, ini yang garis-garis kayak untuk foto gitu. Untuk di pengaturan, ini simpan lokasi video, ada watermark juga. Tadi tuh aku lupa aktifin watermark. Wih, keren ya, ada watermark. Kita tuh untuk mengambil foto Ultra XDR. Oh, Ultra XDR-nya jadi lebih keren gitu. Itu kayak permainan software gitu, jadi lebih bagus fotonya. Nah, jadi seperti itu doang untuk videonya. Indikator lampu perekaman sama encode video, kompatibilitas terbaik dan penyimpanan lebih efisien. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk potret, tes kita fotoin kalau potret. Nice. Ya, hampir rapi lah ya. Nah, terus ada tulisannya di bawah sini Nothing, mereknya ya, Nothing. Untuk lainnya ada selang waktu, panorama, makro, dan pakar. Ini pakarnya apa nih? Oh, ini kayak macam foto pro gitu ya. Jadi bisa di setting untuk di ISO, shutter speed, ya white balance, sama aperture gitu ya. Nah, kembali lagi ke video. Untuk di kamera depan, nah untuk di kamera depan mentok di 1080, 720, sama-sama 30 fps, nggak bisa 60 fps. Aduh, sayang banget. Untuk video kamera belakang HDR bisa kita aktifin. Kalau HDR aktif, stabilisasi videonya otomatis mati, dan
IPS-nya otomatis 30. Nah, kalau misalnya kita buat nonaktif, ini stabilisasi videonya bisa aktif, bisa 60 fps. Kalau 4K 30 fps, apakah bisa HDR? Nggak bisa, langsung kerubah 1080. Terus kalau 4K 30 fps, apakah bisa stabilisasi video? Bisa ya, tapi ya itu 4K-nya 30 fps. Nah, jadi untuk aplikasi kameranya kurang lebih seperti ini ya. Ya simple, terus juga nggak banyak setting-settingan dan nggak banyak fitur-fitur ya, tapi lumayan ada semua gitu. Nah, coba kita tes di sini ya. Foto 0 6 kali seperti ini, 1 kali seperti ini, 2 kali masih pakai kamera yang 1 kali ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk 1 kalinya apakah agak lumayan bokeh? Lumayan ya, walaupun tanpa mode potret dia belakangnya kayak blur gitu. Oke, ini video 1080 60 fps dengan stabilisasi aktif tapi HDR nggak aktif ya. Karena kalau mau aktifin HDR wajib dibuat 30 fps. Wow. Kalau bisa juga sih pakai 4K, tapi 4K-nya mentok di 30 fps. 4K nggak bisa 60 fps di handphone ini. Dan ini kayaknya pergerakannya aman. Enak banget gitu. Mantep. Ini kamera 1 kali ya. Untuk perpindahan ke 0,6 kalinya nggak bisa ya. Kalau paksa zoom ini tuh 10 kali tapi ya agak pecah. Karena memang dia masih lensanya lensa wide biasa ya, utama. Nggak ada lensa tele. Nah, ini untuk settingannya sama, tapi ini tuh pakai lensa 0,6 kali. 0,6 kali 1080 60 fps. Nggak bisa di zoom ya. Oh ya, kalau pakai 0,6 kali nggak bisa di zoom coy. Ini sinar mataharinya panas. Untuk kamera depan ya sangat disayangkan sama kayak Aiko 12, Aiko Z9, pokoknya yang seri-seri Aiko yang sebelum Aiko 13. Ya, kenapa sama ya? Karena 1080 30 fps, 720 juga 30 fps untuk settingan resolusi dan IPS-nya. Nah, jadi ini saya lihat nih itu 30 fps. Ya, untuk fotonya memang cakep sih handphone ini karena dia pemrosesan softwarenya
dibagusinnya itu agak lama memproses fotonya ya. Mungkin langitnya jadi dari putih jadi biru gitu. Cakep. Nah, ini kamera depannya. Kalau dibuat ngeplok sih memang nggak ada settingan stabilisasinya. Ya jadi agak-agak getar-getar. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu ya. Untuk fitur-fitur tambahannya aku rasa nggak ada, kecuali ya user experience, temanya, UI-nya, terus juga ya lampu-lampunya ini ya paling yang agak menonjol. Ya paling ya bagian-bagian lampu-lampunya ini yang paling agak menonjol ya paling ya. Nah, yang lain-lainnya aku rasa nggak ada sih, minim saja ya. Apalagi kayak macam perekam layarnya ini tuh sangat-sangat minim ya. Ya mirip banget kayak iPhone seperti yang aku bilang sebelumnya. Terus ini tuh jaringan selulernya udah ada nih. Ini kita pakai sekarang pakai data seluler, nggak pakai WiFi lagi, dan lumayan kencang tuh, bisa lihat tuh. Bisa tembus sampai 100 lebih tuh. Mantap banget ya. Tiba-tiba loh aku juga aneh, kok bisa gitu ya. Nah, oke, keren sih walaupun nggak daftar bea cukai. Karena kalau kemarin aku daftar bea cukai mahal coy, jadi mahal banget, jadi nambah 1,4 juta nih. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian untuk Nothing Phone 1? Menurut aku untuk dipakai sekarang ini masih enak ya, walaupun tadi beberapa kali aku foto-foto itu pemrosesan datanya agak lama, jadi kayak sempat ketahan gitu. Nah, tapi it's okay lah untuk sekarang ini, untuk harga segini. Kalau ngelihat dari chipsetnya atau performanya kayaknya kurang, tapi untuk fitur-fiturnya dan lain-lainnya ini layak atau bisa dipertimbangkan. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Nah, jadi buat kalian yang pernah pakai handphone ini atau lebih tahu mengenai handphone ini, nanti bisa komen aja apakah ada fitur lain, ada fitur-fitur yang lebih canggih atau yang unik yang masih tersembunyi yang belum aku kasih tahu, bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.